Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 3333240162 Teknik Industri Angkatan 2024. Sini saya dari kelompok 11 Praktikum Statistika 2 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 4 yaitu ANOVA atau Analysis of Variance. Jadi di sini untuk menyelesaikan permasalahan ANOVA ini kita menggunakan software RStudio. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Jadi soal nomor 1, PT Valiant merupakan perusahaan manufaktur memproduksi komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 4 mesin pemotong baja yang digunakan dalam proses produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pemotongan antara mesin tersebut. Pengamatan waktu pemotongan dalam detik dilakukan selama 5 hari dan diperoleh sebagai data berikut. Nah, di sini jadi udah ada data-datanya. Dengan menggunakan ANOVA, satu arah pada taraf signifikasi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesin. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari data-data ini, kita ini mempunyai satu variabel atau satu faktor yang akan kita analisis, yaitu mesin. Dari mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D. Nah, di sini kan dilakukan selama pemotongan selama 5 hari. Jadi di sini adalah angka-angka dari si waktu pemotongan tiap mesinnya. Nah, setelah itu kita akan memindahkan data-data ini ke software Excel. Nah, di sini udah ada data-data yang sudah diubah, di mana di sini udah ada faktornya dan di mana di sini udah ada si waktu pemotongannya. Oke, jadi sesudah kita menyimpan file Excel tadi, kita lanjut ke RStudio, di mana untuk sintaks-sintaks yang kita buat itu harus berada di lokasi yang sama dengan file si Excel-nya tadi kita simpan. Ini kita lanjut untuk menginstal package-nya. Kita menginstal package dari LeadXL dan CAR. Lalu kita lanjut ke mengaktifkan package. Jadi kita mengaktifkan package-package yang sudah kita install tadi. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 1 ini. Nah, jadi di sini kita berawal ke menginput data Excel. Nah, jadi untuk menyelesaikan model ANOVA dari soal nomor 1 itu, kita harus menginput data Excel yang sudah tadi kita buat. Nah, dimana saya menyimpan data Excel-nya itu bernama tugas mingguan modul 4 statis underscore 162. Nah, soal yang nomor 1 tadi, atau data-data yang nomor 1 tadi, itu berada di sheet 1. Kita run. Lanjut ke memastikan variabel faktor dan dependen. Nah, di sini untuk mesin itu kita anggap sebagai faktor karena memang merupakan variabel faktor yang dimana variabelnya itu ada mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D. Nah, di sini juga ada waktu pemotongan. Di sini kita anggap sebagai numerik karena memang berisi angka-angka dari si waktu pemotongan si mesinnya. Di sini ada uji homogenitas variance. Di sini untuk uji homogenitas itu menggunakan Refinet test, di mana jika p-value-nya atau hasil dari uji homogenitasnya itu 0,05, maka variance-nya ini homogen. Nah, uji homogenitas ini itu menggunakan data dari waktu pemotongan dan juga mesinnya. Nah, di sini terdapat p-value-nya itu 1. Karena 1 dia lebih besar dari 0,05, maka seluruh variance dari si data-datanya itu adalah homogen atau sama. Jadi kita bisa lanjut ke uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas kita menggunakan Shapiro Wheel, di mana jika p-value-nya 0,05 lebih dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Nah, di sini untuk uji normalitas ini menggunakan data dari si waktu pemotongannya.
Nah, di sini dapat terlihat bahwa p-value-nya itu 0,95 yang berarti berada di atas 0,05. Maka data-data dari si waktu pemotongannya itu sudah berdistribusi normal. Jadi kita bisa lanjut ke penyusunan model ANOVA satu arah. Nah, di penyusunan model ANOVA ini kita menggunakan data dari waktu pemotongan juga mesinnya. Kita langsung aja run. Di mana di sini terdapat f-value-nya itu 21,833 dan p-value-nya itu 6,692 dikali 10 pangkat minus 6, yang artinya p-value ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu rata-rata dari si mesinnya itu. Di slide nomor 2, PT Olsik Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi batang baja untuk industri konstruksi. Perusahaan menerapkan beberapa metode perlakuan panas serta variasi suhu pemanasan untuk meningkatkan kekuatan tarik baja. Manajemen ingin mengetahui apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja. Jadi sini ada data-datanya. Dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui apakah perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya ini berpengaruh terhadap kekuatan si tarik bajanya. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan memindahkan data-datanya ke Excel, di mana di sini ada dua faktor, yaitu metode perlakuan panas dan juga suhu pemanasan. Dan juga di sini ada angka-angka berdasarkan angka-angka si kekuatan tarik bajanya berdasarkan si metode perlakuan panas dan juga suhu pemanasannya. Lanjut aja kita ke RStudio. Di sini di RStudio kita menginput data Excel yang sudah kita simpan tadi, di mana data-datanya itu kita simpan sama seperti soal nomor 1, tapi berada di sheet 2. Lanjut kita mengidentifikasi faktor sebelum independennya, di mana untuk metode perlakuan itu merupakan faktor yang pertama, lalu juga suhu itu merupakan faktor variabel yang kedua, dan juga untuk kekuatan tarik itu merupakan numerik atau angka-angka yang dihasilkan berdasarkan si metode dan juga suhunya. Di sini ada pengujian Levene test lagi untuk homogen data, dimana jika p-value-nya itu 0,05 maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Nah, di sini untuk mencari Levene test itu kita lihat dari si kekuatan tariknya berdasarkan si metode dan juga suhunya. Dan datanya itu berdasarkan dari si soal 2. Nah, sini sudah ada hasil di mana p-value-nya itu 0,998, yang artinya berada di atas 0,05. Yang artinya untuk data-data tersebut itu bersifat sama atau homogen. Yang artinya ragam data ini terpenuhi dan bisa lanjut ke uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas kita menggunakan Shapiro-Wilk juga, di mana jika p-value-nya itu di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Dan uji normalitas ini kita menggunakan data dari si kekuatan tarik bajanya. Nah, di sini dihasilkan p-value-nya itu 0,053, yang artinya di atas 0,05. Yang artinya juga datanya itu bersifat normal dan bisa lanjut ke penyusunan si model ANOVA. Nah, di sini bisa kita langsung cari model ANOVA-nya,
apakah metode perlakuan dan juga suhunya ini berpengaruh ke kekuatan tarik. Nah, jadi di sini terdapat hasil bahwa p-value dari si metode ada 2,2 kali 10 pangkat minus 16, yang dimana ini di bawah dari 0,05, yang artinya metode ini sangat berpengaruh terhadap si kekuatan bajanya, kekuatan tarik bajanya. Lalu di sini ada suhu, p-value itu 9,294 kali 10 pangkat minus 13, ini juga sama di bawah 0,05, yang artinya suhu ini sangat berpengaruh terhadap si kekuatan tarik bajanya. Nah, untuk metode dan suhu, ini penggabungan metode dan suhu itu menghasilkan p-value-nya 0,3833. Ini berada di atas 0,05, yang artinya untuk penggabungan metode dan suhu ini itu tidak berpengaruh terhadap si kekuatan tarik bajanya. Mungkin cukup sekian tugas mingguan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.